Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami tentang pengaruh substitusi pojolan alam terhadap sifat fisik dan kinerja dalam campuran CTB. Lanjut, berikutnya di sini slide selanjutnya, Rul. Lanjut. Saya sebagai moderator akan mengenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Aprilia Wulandari. Yang kedua, saya sendiri, Dandi Aldiansyah. Yang ketiga, Eva Apriana. Yang keempat, Irfan Fernanda Pratama. Dan yang kelima, Muhammad Syahrul Falah. Oke, di sini yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu semen grade base atau CTB merupakan lapis fondasi perkerasan jalan yang distabilisasi dengan semen. Pada saat ini perkembangan CTB di Indonesia semakin pesat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pengaruh daya dukung lapis perkerasan jalan. Selain itu, CTB tidak terlalu sensitif terhadap air dibandingkan dengan lapis fondasi berbutir. Untuk yang kedua, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sifat-sifat fisik campuran CTB setelah melalui substitusi pojolan alam terhadap semen. Untuk yang kedua, untuk menghitung kinerja campuran CTB terutama terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah campuran. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui jumlah kehilangan dan penyerapan air pada CTB yang disubstitusi. Semen grade base atau CTB di sini yaitu merupakan beton semi kering dengan nilai slum sama dengan 0 atau sering didefinisikan sebagai suatu jenis lapisan perkerasan yang menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat. Penggunaan CTB biasanya digunakan sebagai lapis konstruksi fondasi bawah atau subbase dan fondasi atas atau base course. Untuk proses pembuatan CTB, yang pertama yaitu tapping dan grading. Tapping di sini yaitu merupakan pembentukan atau proses pembentukan beton itu sendiri. Untuk yang kedua, compacting dan fan grading yaitu proses pemadatan atau perataan permukaan beton. Untuk yang ketiga, application of cement yaitu pengaplikasian semen terhadap beton. Untuk yang keempat yaitu proses perawatan beton. Yang kelima, mixing water dan semen with soil yaitu proses penyampuran air dan semen terhadap permukaan tanah. Untuk yang di sini yaitu pengertian truss atau pojolan. Truss atau pojolan merupakan hasil letusan gunung berapi berbentuk butiran halus yang mengandung oksida silika atau CO2 yang telah mengalami proses pelapukan hingga derajat tertentu. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik belah pada campuran semen treated base atau lapis fondasi agregat semen LFASA dengan substitusi pojolan alam terhadap semen di dalam campuran. Pelaksanaan penelitian. 1. Penyediaan dan pemeriksaan material. Gradasi bahan batuan atau agregat kasar dan agregat halus, berat jenis dan absorpsi agregat, kadar air, berat volume agregat,
ketahanan aus dengan mesin Los Angeles, zat organik agregat halus atau dalam larutan NaOH, kadar lumpur, dan penyiapan bosolan alam. Dua, pengujian kuat tekan UCS dan kuat tarik belah. Yang pertama ada perencanaan campuran CTB, komposisi agregat kasar dan agregat halus berada dalam perbandingan 63:37. Variasi kadar semen yang akan digunakan yakni kadar semen efektif 5%. Kadar air yang akan digunakan pada penelitian ini yakni berdasarkan hasil pengujian kepadatan sehingga didapatkan nilai kadar air optimum atau KAO. Yang kedua ada penetapan jumlah benda uji. Menggunakan dua jenis benda uji yakni benda uji silinder diameter 15/30 untuk pengujian kuat tekan UCS dan silinder diameter 10/20 untuk pengujian kuat tarik belah. Ada proses pembuatan benda uji. 1. Menakar agregat sesuai dengan komposisi campuran yang telah direncanakan. 2. Menyiapkan cetakan silinder. 3. Pencampuran agregat kasar dan agregat halus. 4. Campuran agregat kasar dan agregat halus dicampur dengan variasi kadar semen dan substitusi pozolan terhadap berat kering agregat. 5. Tambahkan air berdasarkan variasi kadar air yang telah ditentukan. 6. Masukkan campuran semen treat base atau CTB ke dalam cetakan dalam 5 lapis dengan ketebalan sedikit melebihi 1/5 tinggi cetakan dengan melakukan pemadatan sebanyak 145 kali tumpukan setiap lapisan. Berikutnya, peram benda uji selama 4 kali 24 jam dan rendam selama 3 kali 24 jam untuk pengujian hari ke-7. Peram benda uji selama 11 kali 24 jam dan rendam selama 3 kali 24 jam untuk pengujian hari ke-14. Peram benda uji selama 18 kali 24 jam dan rendam selama 3 kali 24 jam untuk pengujian hari ke-21. Setelah waktu perawatan campuran di dalam silinder tercapai, keluarkan dari dalam cetakan dan beri kode pada masing-masing benda uji. Di pengujian kuat tekan UCS sesuai umur rencana. Pengujian kuat tarik belah sesuai umur rencana. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kehilangan air dan penyerapan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian kuat tarik belah untuk ukuran benda uji silinder 10 kali 20 cm dan ukuran 15 kali 30 cm. Berdasarkan penetapan pemenuhan syarat, maka yang akan diamati pada benda uji ini yaitu substitusi pozolan untuk 10% dan 20%. Dapat dilihat dari data di atas bahwa kehilangan air selama pemeraman untuk benda uji tanpa substitusi pozolan sebesar 1,14%, untuk substitusi pozolan 10% sebesar 0,9408%, dan untuk substitusi pozolan 20% sebesar 1,161%. Jika dilihat dari data di atas, nilai kehilangan air selama pemeraman sama dengan perilaku yang terjadi pada benda uji silinder 15 kali 30 cm, namun dengan nilai persentase kehilangan yang lebih besar. Sedangkan untuk besar nilai persentase penyerapan air masing-masing untuk benda uji tanpa substitusi pozolan, substitusi pozolan 10%, dan substitusi pozolan 20% berturut-turut yaitu 54.518%, 1,66.721%, dan 1,48.078%.
Dapat dilihat bahwa seiring bertambah besarnya volume substitusi pozolan, dalam hal ini penambahan substitusi masing-masing sebesar 10%, maka berat volume benda uji semakin menurun secara eksponensial, yaitu untuk benda uji tanpa substitusi 11.640,2 gram, substitusi 10% 11.604,3 gram, substitusi 20% 11.566,1 gram, substitusi 30% 11.558,1 gram. Dapat dilihat pada hasil penelitian benda uji silinder 10 kali 20 cm. Seiring dengan volumenya berkurang, maka terjadi hal yang sama, yaitu kehilangan air selama pemeraman serta penyerapan air selama perendaman mengalami peningkatan. Dan seiring waktu perawatan benda uji bertambah secara otomatis, maka peningkatan dari kedua parameter ini akan terus terjadi. Dan juga terjadi ketidakstabilan seiring umur perawatan pada benda uji ini semakin bertambah. Dengan adanya substitusi pozolan pada campuran CTB sebagai pengganti semen untuk nilai substitusi berkisar 10% sampai 20% relatif terhadap berat semen, maka dapat merapatkan gradasi agregat serta mengurangi luas permukaan agregat. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai nilai kuat tekan beton CTB sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka substitusi Truss sebagai pengganti semen pada penelitian ini hanya dapat dilakukan pada interval nilai 10% sampai 20% dari besar massa semen yang dipakai. Kemudian hasil dan pembahasan yang kedua untuk kuat tekan dan kuat tarik bola. Yang pertama ada pengujian kuat tekan UCS. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa seiring dengan bertambahnya substitusi pozolan 0%, 10%, 20%, dan 30% sebagai pengganti semen, maka nilai kuat tekan UCS cenderung semakin menurun. Berikutnya dari hasil analisis di samping dapat dilihat bahwa semakin panjang umur perawatan maka semakin tambah nilai kuat tekan yang dihasilkan. Kemudian untuk pengujian kuat tarik bola menghasilkan analisis di samping dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan untuk substitusi pozolan dari besaran 10% ke besaran 20% pada umur benda uji 7 hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa tren penurunan kuat tarik bola seiring dengan penambahan jumlah substitusi pozolan. Kemudian hasil analisis di samping menunjukkan bahwa pemberian substitusi pozolan akan memberikan peningkatan kuat tarik bola yang signifikan seiring dengan bertambahnya waktu perawatan campuran. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan, dapat disimpulkan yang pertama itu, substitusi pozolan alam sebagai pengganti semen dapat dilakukan pada variasi 10% sampai 20% dari berat semen. Terjadi peningkatan besar prosentase kehilangan air dan prosentase penyerapan air seiring dengan semakin besarnya substitusi pozolan alam. Yang kedua, untuk nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton, maka didapatkan yang pertama, nilai kuat tekan cenderung menurun seiring bertambahnya besar nilai substitusi. Yang kedua, seiring ditambahkannya substitusi truss sebesar 10%, maka penurunan kuat tekannya berkurang rata-rata sebesar 5%. Yang ketiga, nilai kuat tarik belah seiring bertambahnya substitusi truss 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap kadar semen, maka terjadi penurunan. Yang keempat, nilai kuat tekan akan meningkat seiring bertambahnya durasi waktu perawatan campuran, yaitu 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Nilai kuat tekan akan semakin meningkat seiring bertambahnya durasi perawatan. Yang terakhir, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar nilai substitusi pozolan terhadap semen akan berbanding lurus dengan pengurangan nilai kuat tekan dan nilai kuat tarik. Nilai substitusi paling besar yang bisa diaplikasikan adalah 20% berdasarkan SNI 8141 2015.
yakni 45 sampai 55 kg per cm persegi. Oke. Lalu untuk selanjutnya, berdasarkan jurnal yang kami ambil, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa pozolan tidak sepenuhnya dapat menggantikan fungsi dari semen. Jumlah maksimum substitusi pozolan terhadap semen yaitu maksimum 20% dari jumlah penggunaan semen. Masih harus dilakukan penelitian lanjutan guna mendapat material lain yang dicampurkan pada pozolan agar jumlah substitusi pozolan dalam campuran CTB bisa lebih besar sehingga mengurangi jumlah penggunaan semen. Pengurangan jumlah penggunaan semen secara langsung dapat mengurangi polusi yang diakibatkan oleh proses produksi semen hingga saat ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebar, Cok. Wes Rul.